Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nur Agustina dari kelas 1C dengan NIM 10406015. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai materi dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan dosen pengampu Pak Ahmad Pinto, Eskep Nurse Mkep. Pada video kali ini, saya memiliki 3 poin utama pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah keperawatan, yang kedua yaitu masalah-masalah dalam bidang kesehatan, dan yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Perawat atau keperawatan adalah suatu profesi di mana suatu profesi memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri profesi yaitu adanya keahlian atau skill yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Adanya aturan atau standar moral yang tinggi, melayani kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk mempraktikkan profesi, dan yang terakhir yaitu suatu profesi harus memiliki sikap profesionalisme. Mari kita masuk ke dalam poin pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan tidak luput pada zaman purbakala atau primitif kultur, di mana manusia pada zaman itu percaya bahwa apa yang ada di bumi mempunyai kekuatan spiritual atau mistik yang mempengaruhi kehidupan manusia atau disebut animisme. Dan pada orang-orang pada zaman dahulu mempercayai bahwa sakit disebabkan oleh kekuatan alam atau kekuatan gaib, seperti batu-batu besar, gunung tinggi, dan pohon-pohon besar. Dan masyarakat percaya pada dukun. Pada zaman itu juga, di Mesir, masyarakat percaya pada dewa iblis mampu menyembuhkan penyakit. Di Cina, penyebab penyakit yaitu disebabkan oleh setan. Akibatnya, perawat dilarang untuk merawat. Kedua, pertengahan abad ke-6 Masehi. Pada masa itu, keperawatan berkembang di benua Asia, tepatnya Asia Barat Daya, yaitu Timur Tengah, seiring dengan perkembangan agama Islam. Pada abad ke-7, Jazirah Arab berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, ilmu kimia, higien, dan obat-obatan. Keperawatan mengalami kemajuan dengan prinsip dasar kesehatan, pentingnya kebersihan diri atau personal hygiene, kebersihan makanan, air, dan lingkungan. Tokoh yang terkenal dari dunia Arab masa itu adalah Rafidah. 3. Permulaan abad ke-16. Pada abad tersebut terjadi sebuah peperangan di mana rumah ibadah banyak ditutup karena digunakan untuk merawat orang sakit. Perawat digaji rendah dengan jam kerja yang lama pada kondisi yang buruk. Sisi positif dari perang tersebut yaitu berkembangnya sistem keperawatan dengan menggunakan konsep P3K. Salah satunya St. Thomas Hospital didirikan oleh Florence Nightingale. Dan yang keempat yaitu pertengahan abad ke-17 sampai dengan abad 19. Pada abad tersebut, keperawatan mulai dipercayai sejak munculnya tokoh keperawatan Florence Nightingale atau yang lebih kita kenal yaitu Ibu Perawat Modern. Selanjutnya yaitu sejarah keperawatan di Indonesia. Sama halnya dengan pada masa zaman purbakala, di Indonesia juga masyarakat Indonesia di masa kuno beranggapan bahwa penyakit disebabkan oleh perbuatan makhluk halus yang jahat. Kepercayaan tersebut sangat melekat di kalangan masyarakat, sehingga ketika ada yang sakit, mereka berobat ke dukun. Pengobatan yang dilakukan dengan mantra-mantra dan bahan tertentu yang belum tentu terbukti khasiatnya. Nah, pada masa penjajahan Inggris, Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa pada tahun 1811, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Berangkat dari semboyan kesehatan adalah milik manusia. Ia melakukan berbagai macam cara upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi. Di antaranya, menggantikan perawat orang jalanan,
kesehatan para tahanan, dan pencacaran umum. Yang selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, para perawat diberikan pelatihan dan pendidikan oleh pemerintah Belanda. Ilmu keperawatan di masa Belanda disebut dengan Verpleegkunde. Kesehatan penduduk lebih maju pada tahun 1819 dan berdiri pula sekolah-sekolah atau rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu pada masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mendirikan pendidikan perawat yaitu Sekolah Penata Rawat atau SPR pada tahun 1950. Dan pada tahun 1974 berdirilah sebuah organisasi profesi keperawatan yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Dan pendidikan keperawatan setinggi sarjana atau S1 keperawatan yang pertama mulai berdiri pada tahun 1985 yaitu Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1999 berdirilah pendidikan keperawatan pasca sarjana S2 keperawatan. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan kedua yaitu teori model kebutuhan dasar manusia, teori keperawatan. Yang pertama yaitu teori dari Florence Nightingale atau ibu perawat modern. Ibu Florence Nightingale berfokus pada lingkungan, fisik, psikologi, dan sosial. Faktor-faktor lingkungan yang dianggap penting meliputi udara bersih, yaitu ventilasi yang baik untuk menyediakan udara yang segar. Yang selanjutnya yaitu air bersih. Pasien membutuhkan akses air bersih untuk minum dan kebersihan. Yang selanjutnya yaitu kebersihan, yaitu menjaga lingkungan tetap bersih untuk mencegah infeksi. Cahaya alami. Akses cahaya matahari dianggap mempercepat proses penyembuhan. Yang selanjutnya yaitu ketenangan. Suasana yang tenang membantu pasien beristirahat dengan baik. Dan yang terakhir yaitu nutrisi, memberikan makanan bergizi untuk mendukung pemulihan. Baik, yang terakhir yaitu teori dari Abraham Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia. Beliau mengemukakan melalui teori hierarki. Yang pertama atau yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen cairan atau minuman, nutrisi atau makanan, keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan sosial. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan psikologis yaitu melindungi atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan rasa cinta serta rasa memiliki dan dimiliki. Antara lain, memberi dan menerima kasih sayang, mendapatkan kehangatan keluarga, memiliki sahabat, diterima oleh kelompok sosial, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu harga diri, kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa pada orang lain,
atau lingkungan, serta mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Yang ketiga yaitu poin pembahasan mengenai mengatasi masalah-masalah kesehatan. Nah, pertimbangan dalam penyusunan SKN, pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar atau primary health care yang meliputi pada cangkupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Yang selanjutnya yaitu pemberian pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak kepada kepentingan dan harapan baik. Yang selanjutnya yaitu kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Yang lainnya yaitu inovasi atau terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Tujuan dari SKN yaitu pedoman dalam pengelolaan kesehatan, yaitu oleh pemerintah daerah, masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, lembaga swasta, sesuai dengan perubahan dan tantangan eksternal dan internal terkini. Selain itu, tujuan dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional yaitu mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang dalam bidang kesehatan tahun 2005 sampai 2025 RPJPK. Yang selanjutnya yaitu menetapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Yang terakhir yaitu meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Nah, landasan dari SKN yaitu landasan ideal Pancasila, landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Dan yang terakhir yaitu poin keempat mengenai pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang memiliki definisi sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan. Sistem terbentuk dari subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sistem terdiri dari input, proses, output, dampak, umpan balik, dan lingkungan. Mengenai input, berpengertian sebagai berikut. Input merupakan sistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem. Input pelayanan kesehatan meliputi potensi masyarakat, tenaga dan sarana kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu proses, merupakan kegiatan merubah sebuah masukan menjadi sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut. Proses dalam pelayanan kesehatan meliputi berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu output, merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Output pelayanan kesehatan dapat berupa pelayanan yang berkualitas dan terjangkau sehingga masyarakat sembuh dan sehat. Yang keempat, dampak, merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem. Terjadi dalam waktu yang relatif lama. Dampak sistem pelayanan kesehatan adalah masyarakat sehat, angka kesakitan, dan kematian menurun. Yang kelima yaitu umpan balik, merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi masukan. Terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam pelayanan kesehatan dapat berupa kualitas tenaga kesehatan,
Dan yang terakhir yaitu lingkungan adalah semua keadaan di luar sistem tetapi dapat memengaruhi pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.